Jepang main cadangan di laga sisa. Timnas Indonesia bisa ketiban rezeki nggak disangka. Jepang dikabarkan akan memainkan pemain pelapis di 2 laga terakhir mereka. Ini bisa jadi celah emas bagi Indonesia untuk mencuri poin krusial. Apakah ini pertanda keberuntungan berpihak pada Garuda? Simak fakta lengkapnya di sini. Breaking news, kabar gembira hari ini. Bocor. PSSI umumkan tanggal penjualan tiket Indonesia versus Cina, fans heboh. Kabar ini bikin jagat maya ramai. PSSI bocorkan tanggal penting bagi para fans timnas. Penjualan tiket laga lawan Cina segera dibuka. Siapkan dompet dan jari cepatmu, karena pertandingannya bakal spektakuler. Simak detail lengkapnya di sini. Bikin meledak dan emosional. Yuran Fernandes hina Liga 1, Erick Thohir, jangan lupa, kamu main di sini. Komentar pedas Yuran Fernandes soal Liga Indonesia memicu badai kritik. Erick Thohir tak tinggal diam dan menanggapi dengan kalimat menohok yang bikin publik bertepuk tangan. Siapa yang salah, siapa yang benar? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Prediksi Calvin Verdonk jadi nyata. Jepang jadi kunci timnas Indonesia ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang kini menjadi kekuatan yang akan membuka jalan Indonesia menuju babak 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jepang main cadangan di laga sisa. Timnas Indonesia bisa ketiban rezeki nggak disangka. Jepang dikabarkan akan memainkan pemain pelapis di 2 laga terakhir mereka. Ini bisa jadi celah emas bagi Indonesia untuk mencuri poin krusial. Apakah ini pertanda keberuntungan berpihak pada Garuda? Simak fakta lengkapnya di sini. Jepang merupakan satu di antara 2 ancaman timnas Indonesia pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawat ke markas Jepang 10 Juni 2025 mendatang di Suita Football City Stadium, Suita. Sebelumnya, pasukan Garuda akan menjamu Cina di Jakarta 5 Juni 2025. 2 laga tersebut pun bakal menentukan nasib timnas Indonesia di klasemen akhir untuk melenggang ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda masih menduduki peringkat keempat klasemen grup C dengan catatan 9 poin. Skuad Garuda masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Syaratnya, skuad Garuda harus menyapu bersih 2 kemenangan di laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, nasib skuad Garuda ditentukan hasil tim lain. Pasalnya, Merah Putih masih tertinggal 4 poin dari Australia di posisi kedua. Namun, jika timnas Indonesia tidak bisa mengejar posisi 2 klasemen, maka target selanjutnya dialihkan untuk mempertahankan podium 3 hingga 4. Range posisi tersebutlah yang akan membawa timnas Indonesia ke ronde 4. Format ronde 4 sendiri bakal mempertemukan total 6 tim yang finish di peringkat 3 hingga 4 klasemen dari 3 grup ronde 3 dalam kurung A-strip C. Total 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup penyisihan dalam kurung masing-masing 3 peserta. Pemenang tiap grup lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara runner-up tiap grup melaju ke babak kelima untuk memperebutkan 1 tempat di play-off antar konfederasi. Dengan demikian, 2 laga ke depan menjadi pertaruhan penting bagi timnas Indonesia. Namun, ada kabar baik bagi skuad Garuda sebelum bertandang ke markas Jepang. Jepang berpeluang bakal tampil dengan tim lapis kedua saat menghadapi timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hajime Moriyasu untuk mencoba skema baru.
Mereka bakal memanggil pemain baru untuk agenda terakhir di ronde ketiga. Pelatih 56 tahun tersebut ingin mencari opsi lainnya untuk skuad Samurai Biru pada Piala Dunia tahun depan. Tim Samurai Biru mengoleksi 20 poin menuju 2 partai tersisa. Harapannya kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda, kata Hajime Moriyasu dilansir bolasport.com dari Sunspo. Mereka dalam kurung calon pemain baru mesti baik dalam menyerang maupun bertahan. Dan tentu semangat perjuangan untuk membela negaranya, lanjutnya. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my Breaking news, kabar gembira hari ini. Bocor, PSSI umumkan tanggal penjualan tiket Indonesia versus Cina, fans heboh. Kabar ini bikin jagat maya ramai. PSSI bocorkan tanggal penting bagi para fans timnas. Penjualan tiket laga lawan Cina segera dibuka. Siapkan dompet dan jari cepatmu, karena pertandingannya bakal spektakuler. Simak detail lengkapnya di sini. PSSI membocorkan jadwal penjualan tiket laga ke-9 Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ke-9, skuad Garuda bakal menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Laga ini bakal jadi pertandingan terakhir Timnas Indonesia di kandang sendiri selama ronde ketiga. Tentu, minat publik bakal sangat besar untuk berburu tiket laga ini. Apalagi pertandingan lawan Cina jadi salah satu penentu nasib skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Animo publik bakal lebih besar dari 4 laga kandang sebelumnya di ronde ketiga. PSSI sudah memberi kode kapan tiket bakal dijual ke publik. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga buka suara soal isu penjualan tiket. Pihaknya meminta publik untuk segera membuat akun Garuda ID. Akun Garuda ID jadi syarat utama sebelum mengakses penjualan tiket Timnas Indonesia. Jangan lupakan kita mau lawan Cina, ujar Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Maka dari itu siapkan Garuda ID-nya, karena memang kita akan bikin war tiket, lanjutnya. PSSI memastikan bahwa penjualan tiket bakal dibuka pada pertengahan Mei 2025. Pihaknya meminta publik untuk segera membuat akun Garuda ID. Akun Garuda ID jadi syarat utama sebelum mengakses penjualan tiket Timnas Indonesia. Jangan lupakan kita mau lawan Cina, ujar Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Maka dari itu siapkan Garuda ID-nya, karena memang kita akan bikin war tiket, lanjutnya. PSSI memastikan bahwa penjualan tiket bakal dibuka pada pertengahan Mei 2025. Meski begitu, pihaknya belum memastikan tanggal pasti kapan penjualan akan dibuka. Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war tiket pada pertengahan Mei, ujar Arya. Jadi, teman-teman soal tanggalnya nanti kami pastikan, lanjutnya. Pihaknya memahami antusiasme publik tanah air untuk laga Timnas Indonesia versus Cina. Untuk itu, Arya menghimbau publik untuk mempersiapkan diri sebelum berburu tiket pertandingan. Selain itu, pihaknya juga menghimbau agar publik menyiapkan seluruh syarat yang dibutuhkan sebelum membeli tiket secara daring. Tapi yang pasti siap-siap war tiket, ujar Arya. Memang ini kan menentukan juga untuk Indonesia. Pastilah yang mau menonton itu banyak sekali. Jadi, memang harus siapkan semua nih apa yang memang harus disiapkan.
Jangan sampai nanti masih war tiket belum bikin Garuda ID. Ayo cepat-cepat bikin Garuda ID biar cepat war tiketnya, ujarnya. I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Bikin meledak dan emosional. Yuran Fernandes hina Liga 1, Erick Thohir, jangan lupa, kamu main di sini. Komentar pedas Yuran Fernandes soal Liga Indonesia memicu badai kritik. Erick Thohir tak tinggal diam dan menanggapi dengan kalimat menohok yang bikin publik bertepuk tangan. Siapa yang salah, siapa yang benar? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan tegas kepada Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes untuk keluar dari Liga Indonesia jika merasa menyesal bermain di kompetisi ini. Erick Thohir geram karena ia menuduh tanpa ada bukti yang nyata. Yuran menjadi sorotan karena pernyataannya yang menjelek-jelekan Liga 1. Pemain asal Tanjung Verde itu menyebut sepak bola Indonesia level dan korupsinya sama. 1. Pernyataan kontroversi Yuran Fernandes. Pernyataan itu dikeluarkan setelah PSM Makassar kalah 1-3 dari PSS Sleman di pekan ke-31 Liga 1 2024 hingga 2025. Yuran meluapkan kekecewaannya itu karena menilai wasit yang memimpin laga tersebut berat sebelah. Terkait hal itu, Erick mengungkapkan lebih baik Yuran angkat kaki jika menyesal bermain di Indonesia. Karena menurutnya tidak elok ketika seorang pemain mencari duit di Indonesia, namun justru menjelek-jelekannya. Dia dalam kurung, Yuran Fernandes, sudah meminta maaf. Tapi kalau dia menyesali, jangan main di Indonesia. Main saja di luar negeri, kata Erick kepada wartawan. Kalau dia menyesal main di Indonesia, jangan main di sini. Main di tempat lain saja. Jangan cari makan di sini, berkarier di sini, jelek-jelekin liga kita. Kecuali kalau dia ada bukti, sambungnya. 2. Tak ada bukti. Erick menjelaskan jika Yuran punya bukti mengenai tuduhannya tentang wasit, maka PSSI akan bertindak tegas. Namun di lain sisi dia juga meminta kepada PT LIB selaku operator liga untuk menindak tegas baik mengenai pertandingan maupun pemain. Kalau ada bukti, dia bilang, oh wasit ini dibayar, pemain ini dibayar, kita tangkap. Tapi dia sudah meminta maaf. Tetapi saya meminta liga dalam kurung PT LIB juga bertindak keras kepada liga dan pemainnya, tutur Erick. Sementara Yuran sendiri sudah menyampaikan permohonan maafnya. Bek berusia 30 tahun itu tidak ada maksud menjelek-jelekan Indonesia dan berharap kompetisi sepak bola tanah air menjadi lebih baik. Prediksi Calvin Verdonk jadi nyata. Jepang jadi kunci timnas Indonesia ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jepang kini menjadi kekuatan yang akan membuka jalan Indonesia menuju babak 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Prediksi Calvin Verdonk soal nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera terbukti. Sebelumnya, penggawa NEC Nijmegen itu meyakini skuad Garuda bisa memanfaatkan laga melawan Jepang untuk meraup poin penuh. Alasannya, samurai biru julukan Jepang yang sudah menyegel tiket langsung ke putaran final kemungkinan besar tidak akan memainkan tim inti mereka di 2 laga terakhir, termasuk saat melawan timnas Indonesia. Mereka dalam kurung Jepang sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang, ujar Calvin Verdonk kelar laga timnas Indonesia versus Bahrain di SUGBK pada 25 Maret lalu. Namun di sisi lain, Calvin Verdonk juga menyadari kemenangan bukan hal mudah bagi timnas Indonesia di markas Jepang. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang away, lanjut Calvin Verdonk. Prediksi Calvin Verdonk tadi sepertinya akan menjadi kenyataan. Samurai biru julukan timnas Jepang kemungkinan besar tidak akan menurunkan skuad inti mereka pada 2 pertandingan terakhir grup C. Hal ini dibocorkan langsung oleh pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Sang pelatih membeberkan kalau dirinya berpotensi menurunkan tim pelapis pada laga tersisa Juni mendatang. Alasannya tentu Jepang ingin menyimpan para pemain inti mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama cedera. Selain itu, Hajime Moriyasu juga mengatakan alasannya menurunkan para pemain baru di 2 laga terakhir adalah untuk memberikan kesempatan serta melihat potensi pemain yang ada dalam tim. Harapannya kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda, ujar Hajime Moriyasu dilansir Sanspo. Mereka dalam kurung calon pemain baru mesti baik dalam menyerang maupun bertahan, lanjutnya. Dan tentu semangat perjuangan untuk membela negaranya, tukas sang pelatih.